Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik-topik terbaru dan menarik. Nah, pada kesempatan kali ini kembali Kang Kumis akan membawakan sebuah topik masih seputar masalah perselingkuhan. Topik kali ini adalah 6 alasan wanita selingkuh setelah menikah. Nah, kenapa demikian? Ikuti jawabannya bersama Kang Kumis. Namun sebelumnya silahkan Anda sabri terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan terbaru di video Kang Kumis atau di channel Kang Kumis. Lalu apa saja faktor yang dapat menyebabkan atau alasan-alasan wanita selingkuh setelah menikah? Faktor pertama adalah timbulnya masa pubertas atau masa puber lebih dikenal ya. Ini orang lebih mengenal dengan sebutan puber kedua. Lalu mana saja atau kapan saja terjadi usia-usia rawan setelah menjalani pernikahan? Setiap orang ya, setiap individu mengalami masalah tersebut, tergantung bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Kemudian alasan yang kedua adalah mencari sesuatu yang berbeda. Mencari sesuatu yang berbeda dalam arti yang mungkin selama ini tidak bisa didapat oleh pasangan hidupnya. Maka dari itu sering saya katakan bahwa variasi hubungan intim atau emosional hubungan intim sangat dibutuhkan dalam rangka mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Karena itu adalah bukan hal yang sepele atau hal yang tidak patut disepelekan. Nah, karena hal tersebut memang kembali lagi sangat mudah atau sangat mungkin memicu terjadinya perselingkuhan. Yang jelas permasalahannya adalah mencari sesuatu yang berbeda yang tidak didapat oleh pasangan hidupnya. Nah, ini timbul ya pada saat-saat ini yang disebut pubertas tadi itu, timbulnya pengalian hasrat hubungan rumah tangga. Lalu ini terjadi beberapa tahun setelah pernikahan. Ini secara ilmiah disepakati bahwa di usia 6-7 setelah pernikahan itu rentan sekali atau rawan terjadinya masa-masa tersebut. Nah, maka tidak ada salahnya sebelum melewati masa-masa tersebut, sebaiknya Anda terus bervariasi dalam melakukan hubungan intim atau melakukan hal apa saja yang bisa menyenangkan pasangan atau Anda dan pasangan Anda sama-sama menikmati hidup dengan tenang tanpa memikirkan hal-hal lain yang justru dapat merusak keharmonisan rumah tangga kita atau rumah tangga Anda. Kemudian alasan berikutnya adalah selingkuh bukan tidak melalui pertimbangan. Selingkuh tentunya adalah hal yang sudah jauh dipertimbangkan lebih dahulu oleh setiap individu. Ya, bukan serta-merta selingkuh terjadi begitu saja, tapi ini selingkuh terjadi karena pertimbangan-pertimbangan yang selama ini justru belum didapat semasa hidup dengan pasangan, lalu orang lain lebih bisa menjanjikan apa yang belum ia dapat. Ya, inilah sebagai salah satu faktor alasan wanita melakukan perselingkuhan. Nah, perselingkuhan itu biasanya didasari banyak hal, ya. Tapi yang kita bahas salah satunya adalah di sini adalah kurangnya atau menurunnya emosional hubungan rumah tangga. Ini memang sangat bisa memicu terjadinya sebuah perselingkuhan dalam keluarga. Nah, ini biasanya setelah masa-masa pubertas kedua atau masa puber, ini banyak pasangan yang memang sengaja mendatangi beberapa orang yang dianggap mampu memberikan solusi tentang apa yang sedang dialaminya. Sudah melakukan beberapa konsultasi dengan beberapa ahlinya mungkin. Cuman di sini biasanya
pihak suami atau pihak pasangan kurang memahami, kurang responsif dengan hal tersebut. Ada saja pasangan yang memang sengaja melakukan konsultasi dengan para ahli di bidangnya. Ya, artinya ada permasalahan apa ini dalam hidup saya? Kenapa saya jadi seperti ini atau pasangan saya jadi seperti ini? Ini biasanya para ahli memberikan keterangan-keterangan senada, yaitu tentu bagaimana menciptakan suasana harmonis di dalam rumah tangganya. Namun kadang sebagai pasangan, baik suami maupun istri kadang kurang respon. Nah, di sini memang beda antara pria dan wanita karena hasrat seorang wanita jauh lebih tinggi dari pria. Lalu apakah selingkuh di sini membawa perasaan? Tidak, ya. Selingkuh tidak banyak yang mengakibatkan atau menimbulkan baper pada masing-masing individu. Karena di sini selingkuh itu hanya untuk memenuhi hasrat pribadinya yang memang selama ini belum didapat oleh pasangan. Ya, tentunya beragam dan yang tahu adalah para pelaku tersebut. Karena tidak mungkinlah kita atau Anda menceritakan itu kepada setiap orang, kecuali pada ahlinya mungkin Anda berani menceritakan, karena ini dengan pertimbangan semata-mata demi kehidupan rumah tangga Anda. Berdasarkan penelitian itu persentasenya cuma 2%. Dari 100% itu 2%. Ya, perselingkuhan yang menimbulkan baper atau membawa perasaan. Sisanya 0. Ya. Jadi hanya 2%. Persentasenya sangat rendah. Ketika kita bicara perselingkuhan apakah menimbulkan baper dalam hidupnya? Tidak. Karena mereka hanya sekedar memenuhi kebutuhan hasrat yang memang sebelumnya tidak terpenuhi. Begitu pula mungkin sebagai seorang pria juga sebaliknya. Mungkin tidak terpenuhi hasratnya oleh pasangannya, seorang wanita pun demikian. Jadi ketika kita bicara selingkuh, tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini. Bedaannya di sini, seorang wanita, mohon maaf sekali, biasanya bisa melakukan perselingkuhan lebih dari satu orang pria. Mohon maaf, ini juga berdasarkan penelitian dari para peneliti mengatakan hal senada dan itu banyak diakui oleh mereka. Kenapa wanita bisa melakukan hal yang demikian? Karena satu hal yang sifat wanita yang sama sekali tidak pernah dimiliki oleh pria, yaitu seorang wanita mampu menahan rahasianya sampai akhir hayat. Jadi apapun yang dilakukan ketika itu memang dianggap mampu merusak kehidupan rumah tangganya, dia tidak akan sampaikan sampai kapanpun. Karena saya yakin perselingkuhan ini kan, kenapa saya katakan selalu menggunakan pertimbangan, karena di sisi lain mereka juga tetap ingin keluarganya harmonis. Mereka juga sebetulnya bukan tidak sayang suami atau bukan tidak sayang istri, mereka sayang. Nah, teman-teman, saya yakin Anda adalah sama sekali tidak suka dengan perselingkuhan. Dan saya yakin keluarga Anda pun sudah lewat oleh masa-masa tersebut. Artinya masa 6-7 tahun pernikahan Anda ternyata sudah Anda bisa lalui dengan aman. Untuk itu, teruslah berjuang, memberikan hal-hal terbaik untuk keluarga Anda tercinta. Jadi, jangan pernah risau, jangan pernah, ya mungkin bagi pasangan-pasangan yang belum sampai ke usia tersebut, tenang saja. Ya, lakukan beberapa variasi hubungan intim Anda dengan pasangan Anda, karena itu adalah salah satu hal yang mampu menjaga atau melumpuhkan atau menghilangkan masa-masa pubertas yang akan terjadi pada pasangan Anda. Ini bisa terjadi pada pasangan Anda maupun pada Anda sendiri. Maka dari itu, silahkan atau ayo kita saling jaga keutuhan keluarga kita tercinta. Terima kasih.